Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan membicarakan mengenai Kraken atau legenda raksasa laut. Ya, lautan dengan kedalamannya yang tak terukur dan misteri yang tersembunyi telah menjadi tempat berkembangnya kisah-kisah legendaris. Salah satu yang paling menakutkan dan terkenal adalah Kraken, raksasa laut dengan tentakel panjang yang katanya mampu menenggelamkan kapal besar hanya dengan satu gerakan. Kali ini kita akan menyelami kisah dari Kraken. Apa itu Kraken? Dari mitos kuno hingga penelitian ilmiah modern, kita akan menjelajahi asal-usulnya, pengaruhnya dalam budaya populer dan kemungkinan nyata keberadaannya. Namun apakah Kraken hanya sekedar dongeng? Atau ada kebenaran yang tersembunyi di balik legenda itu? Mari kita bahas bersama. Cerita tentang Kraken itu sendiri pertama kali muncul di daerah Skandinavia pada abad pertengahan. Makhluk ini digambarkan oleh para pelaut Norwegia dan Islandia sebagai monster laut raksasa yang menghuni perairan dingin Laut Utara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Kraken begitu besar, tubuhnya bisa terlihat seperti sebuah pulau yang mengambang di permukaan laut. Pelaut pada zaman itu seringkali mengkaitkan hilangnya kapal atau badai tiba-tiba dengan keberadaan Kraken. Ketika mereka melihat sesuatu yang tak biasa di laut, seperti sekumpulan ikan besar atau pusaran air, mereka percaya bahwa Kraken sedang bergerak di bawah permukaannya. Salah satu penulis pertama yang mendokumentasikan tentang Kraken adalah Paus Norwegia, yaitu Erik Pontoppidan di abad ke-18. Dalam bukunya The Natural History of Norway, ia menggambarkan Kraken sebagai makhluk laut besar yang bisa menciptakan pusaran air laut saat menyelam kembali ke dalaman. Deskripsi ini tentu dapat membantu memperkuat mitos Kraken di seluruh Eropa. Tidak hanya dalam cerita rakyat, Kraken juga menjadi subjek dalam banyak karya seni dan sastra. Di abad ke-19, penyair Inggris Alfred Lord Tennyson menggambarkan Kraken sebagai raksasa laut tidur dalam puisinya yang terkenal. Makhluk ini digambarkan terbaring di kedalaman laut yang tidak diketahui, menunggu saatnya bangkit dan menghancurkan segala di sekitarnya. Kraken juga muncul dalam banyak karya seni visual, terutama dalam ilustrasi dari pelaut abad pertengahan yang melukiskan kapal mereka diserang oleh tentakel besar. Lukisan-lukisan ini memperkuat citra Kraken sebagai ancaman besar yang selalu mengintai para pelaut. Seiring berjalannya waktu, gambaran tentang Kraken pun berkembang. Pada abad pertengahan, Kraken lebih sering digambarkan sebagai makhluk mirip cumi-cumi dengan tentakelnya yang panjang. Namun beberapa deskripsi menggambarkannya lebih menyerupai monster laut seperti ikan paus atau ular laut raksasa. Dalam beberapa legenda, Kraken itu sendiri dikatakan bisa menimbulkan badai besar dan bahkan mempengaruhi arus laut dengan tubuhnya yang masif. Makhluk ini juga sering dikaitkan dengan bencana alam lainnya seperti pusaran air besar dan hilangnya kapal secara misterius. Namun seperti halnya legenda yang lain, deskripsi tentang Kraken berubah sesuai dengan zaman dan tempat di mana cerita itu mulai diceritakan. Setiap budaya nampaknya memiliki versi tersendiri ya tentang makhluk besar yang hidup di kedalaman ini. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak peneliti percaya bahwa cerita tentang Kraken mungkin terinspirasi oleh cumi-cumi raksasa atau Asiteutis. Cumi-cumi raksasa yang nyata bisa tumbuh hingga lebih dari 12 meter panjangnya dan tentakelnya dapat menjangkau jarak yang luar biasa. Pada awal abad ke-21, para ilmuwan berhasil menangkap gambar dan video cumi-cumi raksasa di habitat aslinya, membuktikan bahwa makhluk ini memang ada. Dengan tentakel yang panjang dan tubuh yang besar, cumi-cumi raksasa mungkin terlihat seperti Kraken bagi para pelaut di masa lalu yang tidak terbiasa dengan makhluk seperti ini. Meskipun ukuran cumi-cumi raksasa yang kita temukan saat ini cukup mengesankan, belum ada bukti bahwa mereka bisa mencapai ukuran seperti yang digambarkan dalam legenda Kraken tersebut. Namun dengan lautan yang sebagian besar masih belum dijelajahi,
Siapa tahu makhluk apa lagi yang mungkin ada di kedalaman. Kraken bukan satu-satunya makhluk laut legendaris yang muncul dalam cerita rakyat di seluruh dunia. Ada banyak laut yang mempunyai monster laut mungkin memiliki kemiripan dengan Kraken, seperti Leviathan dalam mitologi Yahudi atau Lusca, makhluk laut besar dari Karibia yang digambarkan sebagai campuran antara hiu dan gurita raksasa. Peta-peta kuno seringkali dihiasi dengan gambar monster laut, dan beberapa di antaranya mungkin terinspirasi oleh cerita tentang Kraken. Para pelaut di masa lalu seringkali melaporkan pertemuannya dengan makhluk laut besar yang menyerang kapal mereka, dan cerita-cerita ini menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, yang akhirnya memperkuat legenda tentang monster laut. Meski berasal dari mitos kuno, Kraken tetap bertahan dalam budaya populer hingga saat ini. Film, serial TV, maupun video game modern sering menggambarkan Kraken sebagai ancaman besar yang harus dihadapi oleh para pahlawan, seperti Pirates of Caribbean dan Clash of the Titan. Salah satu penampilan Kraken yang paling terkenal itu ada di dalam film Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, di mana ia digunakan sebagai senjata oleh Davy Jones untuk menghancurkan kapal-kapal. Kraken juga muncul dalam banyak video game seperti Assassin's Creed dan Sea of Thieves, di mana pemain harus melawan makhluk ini untuk bertahan hidup. Ya, Kraken telah menjadi simbol ketakutan terhadap lautan dan makhluk yang bersembunyi di kedalamannya, memperkuat posisinya sebagai salah satu monster laut yang paling ikonik dalam budaya modern. Bagi para pelaut di masa lalu, laut adalah tempat yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Legenda seperti Kraken mungkin tercipta sebagai cara untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa misterius yang mereka alami di laut, seperti badai mendadak, kapal yang hilang, atau hewan-hewan laut yang tidak dikenali. Penjelajahan laut seringkali beresiko, dan cerita tentang Kraken serta monster laut lainnya hanya menambah ketakutan akan lautan yang luas dan belum terpetakan. Bahkan hingga hari ini, lautan masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, dan legenda tentang Kraken terus hidup sebagai pengingat bahwa kita masih belum sepenuhnya memahami dunia di bawah permukaan laut. Nah teman-teman, Kraken baik sebagai mitos maupun realitas telah mempengaruhi cara kita memandang laut selama berabad-abad. Makhluk ini tidak hanya ada dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam imajinasi kolektif manusia. Lautan yang masih menjadi misteri hingga hari ini selalu memicu rasa takut dan kekaguman dalam diri kita. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk lebih banyak cerita-cerita menarik baik tentang mitos, legenda, maupun misteri dan sejarah. Jangan lupa ya, like and subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di cerita-cerita berikutnya.